tadi Dokter Brian juga sudah mengatakan kan ada dua tempat yang disoroti adalah transportasi umum dan juga tempat wisata. Gini, Dokter Brian masih bersama kita ya Dokter Brian ya. Dokter, kalau tadi dokter mengatakan pemerintah pusat juga memperhatikan kok soal pengawasan protokol. Tapi saya ada satu berita nih ya. Kecuali Bali, Kemenhub hapus syarat rapid test jalur darat. Bukannya ini kontradiksi dengan yang namanya kita memperjuangkan atau melawan COVID-19, Dokter Brian? Ya, rujukan dasarnya itu kan kita juga melihat zonasi ya. Saya ini tidak membaca persis nih kebijakan yang tadi disampaikan itu seperti apa. Tetapi rujukan dasarnya itu adalah zonasi. Jadi di zonasi yang sebetulnya sudah hijau, itu dia sebetulnya bisa dikategorikan aman ya. Tetapi memang harus diperhatikan bahwa zonasi ini sifatnya juga dinamis, tidak berlaku permanen. Artinya pemantauan tetap dilakukan. Zonanya hijau, Dokter Brian. Tapi kan momen libur panjang ini kan zona yang hijau itu kan didatangi oleh orang-orang dari luar zona hijau. Iya. Betul. Jadi ya saya rasa ini memang harus dilihat kembali ya kebijakan ininya. Walaupun ini Vita dan Arif, masalah rapid test itu kan ini topik diskusi lain lagi nih yang perlu dibahas ya, karena dia juga tidak sangat jelas juga memastikan seseorang bersih atau tidak gitu. Yang paling penting menurut saya adalah justru pada saat seseorang kembali ke daerahnya masing-masing tuh itu. Jadi keputusan individual untuk melakukan isolasi mandiri, periksa periksa dirinya ya, apakah dia ada gejala atau tidak. Nah, kalau seingat saya untuk perjalanan udara, ini darat ya? Yang tadi disampaikan? Iya, darat. Oh, darat. Ya, darat memang untuk darat ini memang relatif lebih sulit untuk dikendalikan kalau dari pengamatan saya. Karena kita tidak hanya berbicara transportasi massal, tapi juga ada transportasi pribadi ya. Dan kemudian pemahaman kita tentang penularan juga waktu awal itu kita masih memahami yang harus diantisipasi adalah klaster dalam jumlah besar. Tetapi kan sekarang kita memahami klaster keluarga itu juga potensial penularan juga. Dokter Brian, saya ingin tanya begini. Tadi yang disoroti adalah mengenai transportasi umum, kan begitu ya? Pertanyaannya, ini pertanyaan publik adalah apakah kemudian misalnya kalau kita naik contoh pesawat, kereta api, bus misalnya, itu kan di dalam suatu ruangan tertutup, ya kan? Nah, itu apakah bisa dikatakan aman? Dokter Brian, bisa diberikan penjelasan dari versi pemerintah seperti apa? Ya, makanya kemudian begini, pada saat awal kita mengembangkan protokol kesehatan, itu satu yang kita identifikasi potensial sebagai sumber penularan adalah mass transportation. Nah, artinya dalam kondisi apapun ini potensi begitu, sehingga perlu diantisipasi begitu. Jadi dari awal itu kita harus sudah pahami itu. Nah, antisipasinya seperti apa, Dokter Brian? Apakah ada misalnya sirkulasi udara, penempatan sirkulasi udara, penyaringan misalnya di beberapa tempat transportasi atau seperti apa? Betul. Nah, termasuk itu. Jadi untuk memastikan bahwa meminimalisir resiko itu selalu ada. Selama ada lebih dari satu orang, pasti resiko itu ada. Sehingga resiko itu harus diminimalisir. Dengan cara tadi kan jaraknya harus selang-seling, kapasitasnya tidak bisa 100% full. Begitu juga menjadi pertimbangan lamanya jarak perjalanan. Dan ini pemahaman ini harus dipahami dari dua pihak, pelaku bisnis maupun masyarakat begitu. Pelaku bisnisnya itu memastikan bahwa upaya-upaya tersebut dilakukan, tetapi masyarakat juga mesti selektif juga gitu melihat menimbang-nimbangnya, termasuk di dalam hal memilih jenis transportasi yang harus dia lakukan. Yang kedua, pada saat dia akan melakukan perjalanan mana yang harus didatangi, memilih hotelnya, itu juga masyarakat juga mestinya mempunyai pertimbangan itu. Jadi tidak semata-mata dari pelaku bisnis. Begitu. Saya ke Pak Trubus sedikit, Pak Trubus. Ini kan ada kebijakan dari masing-masing pihak ya, dari pusat demikian, dari daerah Pak Wagub
DKI ya khususnya membuat protapnya seperti ini. Lalu di Kabupaten Bogor ada rapid test di jalur puncak. Anda menganalisnya bagaimana nih adanya kebijakan yang dari pusat, daerah seperti ini, pusat seperti ini? Iya, menurut saya sih malah justru tidak terintegrasi ya. Jadi artinya malah itu membingungkan masyarakat. Artinya di satu sisi ada daerah yang melakukan rapid test ya, tes PCR atau apa, yang di situ alasannya pengetatan. Tapi di sisi lain daerah lain itu bebas-bebas saja gitu ya, artinya lancar jaya untuk sampai ke wilayah ke tujuan. Jadi menurut saya ini kebijakan ini malah jadi membingungkan publik dan pada akhirnya juga persoalan-persoalan terkait dengan penularan COVID juga tidak menjadi prioritas kan, karena karena pada akhirnya masyarakat lebih memikirkan mumpung lagi liburan, kemudian di sana ya mereka melakukan aktivitas yang terkait dengan kegiatan-kegiatan yang perekonomian lah gitu, yang di situ kemudian menurut saya publik memperoleh keuntungan lah di situ. Nah, tetapi menjadi masalah kan ini kaitannya dengan COVID gitu lah. COVID ini akhirnya menular. Nah, kalau kebijakan-kebijakan di daerah setiap daerah berbeda, nah ini yang menyebabkan menurut saya pemerintah pusat itu kurang akuntabilitas publiknya kurang meyakinkan gitu loh. Harusnya kan dibuat satu kebijakan yang sifatnya regulatif gitu, sehingga menjadi patokan bagi daerah-daerah dalam melaksanakan penegakan protokolnya di masa libur gitu masalahnya, Mbak. Jadi kalau itu tidak dilakukan ya sekarang yang terjadi setiap daerah menjalankan sendiri, Bekasi sendiri, Bogor sendiri, ini wilayah penyangga masih sendiri-sendiri. Bagaimana dengan Jawa Tengah, Jawa Timur yang masing-masing juga berdatangan. Kalau hanya sekedar surat edaran, himbauan itu nggak akan efektif, dan itu sifatnya hanyalah mendorong saja, sifatnya hanya mengingatkan. Nah, kalau mengingatkan itu kan sesuatu arahnya ke kesadaran masyarakat kan. Nah, kesadaran masyarakat paham tentang COVID sebagian masyarakat kita, tapi masyarakat kita yang lainnya nggak memahami dan nggak peduli juga dengan yang namanya COVID itu gitu. Menurut saya jadi harusnya segala sesuatu itu dibuat secara terintegrasi, secara baik pusat maupun daerah menanganinya, bagaimana mengendalikan mobilitas masyarakat. Kalau memang dilakukan tes, syaratnya pakai tes, semuanya harus syaratnya pakai tes gitu. Jadi semua masyarakat paham, ya kita tidak parsial ya Pak Trubus gitu. Tidak parsial. Kalau parsial ini ujung-ujungnya adalah ya memanfaatkan di daerah yang punya duit, terus memanfaatkan ya kan keadaan itu dengan melakukan tes atau melakukan kegiatan, tapi daerah yang tidak mempunyai uang, atau tidak menyiapkan segala sesuatunya, itu ya berjalan seperti normal-normal saja. Lah ini menurut saya akhirnya kita mengendalikan atau memutus mata rantai penyebaran COVID semakin sulit. Saya pesimis kok di masa libur ini akan terkendali, meskipun nanti dijelaskan sama Bu Dokter juga, misalnya di transportasi itu sejak lama ya kasus itu, bahkan Pak Gubernur DKI Pak Anies itu sudah teriak-teriak tentang itu bahwa akan ada penularan di situ potensi. Tetapi kan penanganannya sampai sekarang ya parsial seperti itu, dan pada akhirnya ya kan malah potensi penularan di transportasi umum, bahkan di transportasi pribadi juga sudah tidak lagi menjadi perhatian yang serius menurut saya itu loh, Mas. Pak Wagub nanti bersuara juga Pak Wagub soal yang disampaikan oleh Dr. Brian dan Pak Trubus. Usai jeda pariwara berikut ya. Kami akan kembali.